Halo pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Kembali di Film hadir ke hadapan teman-teman semua yang kali ini saya akan membahas sebuah film dari negeri Cina yang dibintangi aktor-aktor legendaris. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa untuk subrek dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dis Film. Dan supaya tidak banyak ngabihun, selamat menonton. Film akan berkisah tentang seorang abah bernama Ding Hu, yang dulunya beliau ini seorang alumni pasukan khusus. Karena dengan keahliannya itu, saat masih aktif sebagai tentara, tak jarang beliau sering mengawal orang-orang penting. Tapi setelah pensiun, si abah yang selalu sukses dalam setiap misi pengawalan, hari itu merasa gagal dalam menjaga cucu satu-satunya yang sedang beliau asuh. Karena tiba-tiba saja, si cucu hilang entah kemana. Oleh sebab itu anak si abah ngambek, yang lalu mengusir si abah, dan kini beliau pindah ke pinggiran kota kecil di perbatasan antara Cina dan Rusia. Dalam kesendiriannya, si abah sering dijenguk seorang bocil bernama Cherry yang menganggap si abah seperti kakeknya. Dan Cherry lebih sering bersama si abah, mulai dari makan, jajan es krim, sampai mancing di Cirasea. Dan karena Cherry pula si abah seperti menemukan kembali cucunya yang hilang, serta kegalauannya selama ini sedikit terobati. Sementara itu ayah Cherry yang bernama Li, setelah ditinggalkan istrinya dia lebih senang menghabiskan waktu di meja perjudian. Sampai-sampai dia berhutang kemana-mana supaya bisa depo. Singkat cerita, di satu malam, terjadi perang antara gangster Rusia melawan gangster di kota itu. Hingga semua gangster Rusia tewas dibantai gangster Cina yang dipimpin Choi. Si Choi yang kemudian ditangkap polisi, dan satu-satunya saksi yang melihat kejadian tersebut tak lain adalah si abah Ding. Oleh Pak Polisi, si abah diminta menunjuk wajah si pelaku. Tapi karena sudah tua dan memiliki penyakit hilang ingatan jangka pendek, si Choi yang dikenal ketua gangster sadis di kota itu akhirnya dibebaskan karena si abah lupa dengan tangkurak para pelaku. Beberapa waktu kemudian, ayahnya Cherry yaitu si Li saat sedang asik ngadu kartu diseret ke hadapan si Choi. Karena ternyata selain berhutang ke Kosipa, si Li ini punya hutang juga ke si Choi. Karena tidak punya duit untuk bayar hutang serta banyakkan kalah daripada menang, si Choi pun memberi keringanan dengan menghapuskan hutang-hutangnya. Asalkan si Li mau mencuri tas milik orang Rusia yang berisikan perhiasan di sebuah hotel di kota Vladivostok, Rusia. Tak punya banyak pilihan, Li kemudian OTW ke hotel dimaksud. Dan lewat sepupunya yang bekerja di hotel itu, Li berhasil masuk dan mendapatkan tas incarannya si Choi. Tapi sialnya, si pemilik tas itu berhasil memergoki si Li yang akibatnya ia dikejar semua penjaga dan anak buahnya si pemilik tas. Hingga akhirnya Li pun melompat keluar jendela dan jatuh tepat di mobil pendampingnya. Dalam perjalanan pulang, Li bercerita jika dengan isi tas yang ia bawa hutangnya pada Choi kini sudah lunas. Tapi menurut pendamping yang juga anak buahnya si Choi, "Teu bisa gitu. Kata Pak Choi, hutangmu harus lunas dalam 2 minggu. Bagaikan kabentar Atta Halilintar, tanpa banyak mikir Li langsung menyuntrungkan anak buah si Choi hingga tigugulitik keluar mobil. Yang dalam hatinya, kagok edan lah. Sementara itu di hotel, si pemilik tas yang bernama Sergei menyuruh antek-anteknya menghabisi Choi yang diduga dalang di balik pencurian tas miliknya. Dan sepupunya Li yang menjadi orang dalam di balik hilangnya tas Sergei, tanpa ampun dengan gantungan baju, lehernya digorok Igor hingga tewas.
yang kemudian dijemur sampai kering. Singkat cerita, setelah menerima laporan jika Lee membawa kabur tas curiannya, Choi menyuruh anak buahnya mencari si Lee yang mungkin saja sudah pulang ke rumahnya. Lalu Cherry yang ketakutan didatangi anak buah si Choi berteriak hingga mengagetkan si Abah Ding. Dikira cuman aki-aki biasa, para keroco itu menyerang si Abah yang tanpa mereka duga keduanya pun lari setelah tangan mereka dibuat remuk si Abah Ding. Choi yang mendengar laporan anak buahnya lalu menyuruh mereka sembunyi karena wajah mereka sudah dikenali Cherry yang pastinya polisi akan mencari mereka. Sementara itu karena Cherry tinggal sendirian serta tak jelas keberadaan ibu serta ayahnya, ditambah penyerangan tadi malam preman ke rumahnya Cherry, oleh Pak Polisi ia dititipkan pada Mamang dan Bibi Cherry. Yang karena keputusan itu membuat si Abah semakin merasa kesepian. Beberapa waktu kemudian di sebuah karnaval, Abah Ding kembali bertemu Cherry yang saat itu sedang bersama teman satu-satunya bernama Bella. Cherry yang bungah bertemu si Abah kemudian memutuskan untuk tinggal bersama Abah Ding saja karena menurutnya selama tinggal di rumah Mamang dan bibinya, ia jarang dikasih jajan dan gak ada sinyal HP. Di scene yang berbeda, Igor mendatangi bosnya si Choi, kemudian mengungkit kesepakatan bisnis antara keduanya. Lalu Igor mengatakan jika kerjasama mereka akan batal jika terus-terusan si bos membiarkan si Choi mengganggu bisnisnya, dan meminta si Choi untuk mengembalikan tas yang sudah dipaling Choi. Mendengar curhatan mitra bisnisnya sesama gangster, si bos cuman angguk-anggukan saja, hingga pada malam harinya Choi dipanggil si bos untuk menanyai kebenaran tentang pencurian tas milik Sergei, bos mafia Rusia. Yang tentu saja Choi membantah dan tidak mau mengaku melakukan pencurian. Keesokan malamnya, Cherry dan si Abah diajak makan si ibu pemilik kontrakan, yang dari gelagatnya, si ibu ini walaupun sudah nini-nini tapi masih caper pada si Abah. Cherry yang paham maksud si ibu kemudian berpura-pura meminjam telepon untuk menelpon Bella. Lalu setelahnya, ia pun pamit mengambil buku-bukunya di rumah. Si Abah yang takut diganggu setan lalu bakal jadi bahan gibahan tetangga, kemudian pamit pulang ke rumahnya. Yang tanpa diduga, Lee sudah berada di rumah si Abah sambil berterima kasih sudah menjaga Cherry. Lee kemudian meminta maaf sudah merepotkan si Abah. Tak lupa, ia meninggalkan beberapa gepok uang untuk si Abah, karena rencananya Lee akan mengadu nasib merantau ke kota. Akan tetapi, Lee yang baru beberapa langkah keluar dari rumah si Abah, tanpa diduga ia sudah ditunggu si Choi dan antek-anteknya, yang tanpa ampun dengan sadisnya ia menusuk Lee. Si Abah yang melihat dan berniat menolong itu pun tak bisa kukumaha akibat pintu rumahnya sudah digembok anak buahnya si Choi. Alhasil, si Abah hanya sanggup melihat Lee sakratul maut dan rumah kontrakannya Lee habis dibakar anak buahnya si Choi. Sejak kejadian malam itu, Abah Ding tidak mengetahui keberadaan Cherry, serta berpikir jika Cherry sudah pasti hilang di bawah si Choi. Tak mau kehilangan cucu kedua kalinya, Abah bertekad akan mendatangi markasnya si Choi untuk menjemput Cherry. Tapi sebelum memulai aksinya, ia berpamitan pada ibu kontrakan yang sudah baik pada si Abah, lalu menelpon anak yang sudah mengusirnya untuk meminta maaf.
我一直想講忍住。 Di lain tempat, kedua anak buah Choi yang sedang bersembunyi tiba-tiba saja didatangi si bos yang menawarkan mereka pekerjaan dan jaminan keselamatan. 聽講你哋同我洗陣，搞得好唔開心喎。 Singkat cerita, si Abah Ding sudah berada di markasnya si Choi yang tentu saja membuat Choi serta antek-anteknya heran. Mau apa si Abah kesini? Yang kata si Abah, ia datang untuk membawa pulang cucunya yang sudah dibawa Choi. 你將個細路女收埋喺邊？ Choi yang gak ada akhlak sama orang tua itu malah mengusir dan mengancam si Abah. Namun tiba-tiba 即刻同我消失！ si Abah yang sudah warak dengan perkelahian itu pun menghajar semua anak buah Choi. Dan bahkan Choi yang berniat memukul si Abah harus terkena tusukan pisau milik anak buahnya sendiri yang berhasil direbut si Abah. Di waktu yang bersamaan, Sergei bersama Igor datang dengan tukang-tukang pukul terbaiknya, lalu memerintahkan mereka merebut kembali tasnya serta menghabisi si Choi. Akan tetapi, betapa kagetnya mereka melihat anak buah si Choi sudah banyak yang ngagoler dan dirasa pekerjaan mereka semakin mudah. Preman-preman bule itu pun tanpa ampun menghajar anak buah si Choi sampai tak tersisa. Lalu si Abah dengan tenaga yang tersisa, ia pun ngadu perep dengan antek-anteknya Sergei. Tapi dengan jurus entep sendok dan sodok soang, para preman berwajah sangar itu pun tak berkutik dihajar si Abah. Mendengar ada keributan, bapak-bapak polisi berdatangan ke markasnya si Choi. Polisi yang curiga dengan gelagat Sergei di dalam mobil, kemudian menanyai si Sergei dan tas yang ia bawa. Tapi bukannya kooperatif, si Sergei malah tancap gas hingga terjadi kejar-kejaran. Lalu karena mobilnya menerobos lampu merah, mobil Sergei pun ringsek dihajar truk. Sementara itu si Choi yang sudah tak berdaya dan mencoba kabur dari kejaran si Abah yang kekeh menanyai keberadaan Cherry. Tanpa diduga di sebuah rel, Choi didatangi kedua anak buahnya yang ia suruh sembunyi. Betapa atohnya Choi melihat anak buahnya datang, ia pun meminta tolong kepada mereka. Dan tiba-tiba bukannya pertolongan yang didapat, tapi kepala yang remuk dihanca anak buahnya sendiri. Dan ternyata pekerjaan yang ditawarkan si bos tadi rupanya menghabisi Choi yang sudah bikin si bos gedeg. Melihat Choi tewas, habis sudah harapan Abah Ding menemukan Cherry selamat. Dan menurut Abah Ding, kisah lama pun terulang kembali dengan hilangnya Cherry. Beberapa hari kemudian si Abah yang kembali merasa kesepian dan kehilangan. Tanpa diduga Cherry pulang dalam keadaan sehat walafiat dan mendapati rumah kontrakannya sudah hangus terbakar. Lalu saat ditanyai si ibu pemilik kontrakan, ternyata setelah selesai menelepon dan mengambil buku sekolahnya, Cherry menginap di rumah Bella karena tidak mau mengganggu si ibu yang sedang kasmaran sama si Abah. Dan sejak saat itu, Cherry lah yang menemani hari-hari si Abah. Sementara itu kedua anak buah si Choi yang sudah berkhianat
mereka ditangkap para tentara karena gelagat mereka yang mencurigakan. 别走，准备。我的手啊，斷啊！師長，你走。Itu saja rangkuman film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat dan sampai jumpa.